Halo semeton, jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai. Apa kabar buat kita semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, karena musim hujan masih berlanjut ya teman-teman. Jadi kendalanya untuk bonsai banyak sekali ya kalau musim hujan. Jadi semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat. Bonsai yang diprogram pun tumbuh subur ya. Jadi teman-teman, hari ini mau sharing sedikit. Jadi bahan ini adalah bahan Hokianti. Jadi bahan ini cukup unik ya teman-teman. Cuman hayang ada satu titik tumbuh tunas yang belum ada tanda-tanda mau tumbuh ya. Jadi lumayan prospeknya masih sangat jauh, tapi kalau untuk daerah bawah, untuk daerah akar saya bilang ini sudah oke ya teman-teman. Akarnya sudah keliling, walaupun memang untuk program Hokianti itu relatif lambat ya, apalagi kalau untuk Hokianti yang masuk pot seperti ini ya. Kalau Hokianti yang masuk tanah seperti yang sebelumnya, karena ini sempat dia akarnya keluar dari pot dan menjalar kemana-mana di bawah karena memang akan ada pembangunan, jadi dia harus ditarik ya teman-teman. Itu yang bikin kenapa pohonnya diangkat dan harus diganti media ya teman-teman, karena akarnya sudah panjang dan dipotong sembarangan, jadi itu mempengaruhi sekali untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Dan kebetulan juga di video kali ini saya akan buat gerak dasarnya seperti dulu. Jadi untuk bahan atau ranting-ranting yang tidak digunakan itu saya akan potong terlebih dahulu. Kita akan nolkan lagi. Yang paling penting kita udah fokuskan di bagian bawah ya teman-teman. Setelah bagian bawah oke, setelah perakarannya oke, jadi akan mempermudah untuk daerah atasnya ya. Jadi untuk gerakan dan lain sebagainya itu kita bisa program dari sekarang ya teman-teman, karena untuk programan daerah bawah sudah selesai. Jadi kemungkinan kita hanya akan menunggu beberapa akar lagi supaya makin rapat lagi untuk daerah bawahnya. Seperti yang teman-teman lihat ini ya, akarnya udah benar-benar keluar dan itu udah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus pangkas habiskan, kita harus bersihkan terlebih dahulu, dikurangi sedikit medianya, lalu kita tambah lagi ya. Dan pemupukannya juga, jadi kita benar-benar harus memperhatikan kalau untuk program, apalagi sekarang musim hujan ya teman-teman. Ada beberapa bahan itu dan bonsai yang udah siap pajang itu kondisinya memprihatinkan ya teman-teman, karena debit air terlalu tinggi, keasaman, tingkat asam pada air itu tinggi sekali ya teman-teman. Jadi sangat mempengaruhi untuk pertumbuhannya ya, dari segi ada rantai yang mati, dari daunnya rontok ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya juga stagnan padahal baru habis diganti media. Jadi benar-benar pusing ya teman-teman untuk mengakalinya. Mau tidak mau ya harus habis hujan pun harus disiram lagi dengan menggunakan air yang diisi obat ya teman-teman, untuk membantu memaksimalkan atau mengurangi air hujan yang terkandung dalam media ya teman-teman, supaya pertumbuhannya makin bagus. Jadi memang kerjanya ekstra, apalagi musim-musim sekarang hujannya itu bisa sampai dari pagi sampai sore, jadi luar biasa ya untuk kesibukannya. Jadi kalau bonsai-bonsai yang saya program ya saya usahakan untuk taruh dulu di tempat yang lebih teduh supaya tidak terlalu besar terkena curah hujan ya teman-teman. Apalagi kalau untuk anting putri, sancang, itu riskan sekali ya, akarnya busuk ya teman-teman. Jadi untuk kembali ke bahan ini ya teman-teman, untuk ada dua akar yang pertumbuhannya ke samping ya sebenarnya. Saya sedikit ragu untuk memotong, karena di pengalaman saya sebelumnya, kalau Hokianti akarnya dipotong itu resikonya mati ya teman-teman, mati akar. Dia tidak mau regenerasi ya teman-teman. Kalau akarnya yang seperti ini, yang seperti yang teman-teman lihat itu saya potong, itu jadi saya akan biarkan dulu. Kita lihat dulu ke depannya. Mungkin nanti kita akan setelah
jadi atau semi jadi atau pindah ke dalam pot itu kita usahakan tekuk ya teman-teman. Kita akan tarik dia ke bawah, cuman untuk daerah bawahnya kita berani potong karena kemungkinan besar masih ada akar-akar yang kecil-kecil ya teman-teman. Otomatis tidak akan terlalu mempengaruhi ya. Kalau daerah atas kita potong, kita pecah akarnya, itu beresiko sekali ya teman-teman kalau untuk Hokianti. Jadi setelah melakukan pengacauan media, pembersihan dan jadi di tahap pengawatan, ini cukup simpel ya teman-teman, karena kita akan prospek kedepannya itu formal. Jadi untuk lengan pertamanya itu nanti kita akan main cutting ya teman-teman. Sementara kita bikin tekukan sedikit aja supaya pohonnya memiliki karakter ya teman-teman. Nah, jadi mungkin sekian ya teman-teman untuk sharing hari ini. Jadi mohon maaf sekali kalau ada teman-teman yang komen dan lain sebagainya tidak bisa saya jawab karena memang kesibukan di dunia nyata, dan update videonya juga jarang sekali. Jadi mohon maaf sekali ya teman-teman, dan terima kasih tentunya kalau sudah mensupport channel Aditya Putra Ronil ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.